Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, kita terlebih dahulu berdoa dulu ya. Silakan dipimpin doanya supaya apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Siapa yang pimpin doanya? Silakan dipimpin anak. Amin. Kita lanjutkan. Hadir semua? Hadir ya. Untuk lebih jelasnya Ibu absensi dulu. Agus Ramadhani, Ahmad Fikra, Ahmad Saputra, Aisyah, Akbar Samudra, Al-Mutadibila, Anggi, Arfan, Clara, Damian, Dewi, Dimas, Agus, Alif, Farhan, Isra, Nila, Nita, Nur Aini, Ongki. Kenapa ndak ada semangatnya Ongki? Raiza, Ria Mariska, Zahira, Septiani, Pikas. Mana Pikas? Oh ya. Fata. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Agar lebih semangatnya, kita ice breaking dulu. Ada yang mau pimpin ice breakingnya? Tepuk wow? Tepuk wow atau tepuk semangat? Untuk menunggu semangat kita, tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Bisa Arpan mimpin tepuk semangat? Bisa. Maju Arpan. Ayo maju Arpan. Ayo maju Arpan. Gak usah malu-malu. Ayo, sini. Semuanya tepuk semangat. Sudah semangat semua? Yang memimpin yang masih lemas ya. Berarti bisa diulang Arpan. Lebih semangat Arpan. Tepuk semangat. Terima kasih Arpan ya, silakan duduk. Kita datang ke sekolah itu ada tujuannya apa tidak? Ada. Tujuan utama kita datang sekolah untuk apa? Untuk apa Aisyah? Keras Aisyah?
Untuk menuntut ilmu. Apalagi? Selain menuntut ilmu, nilai apa? Untuk bisa mencapai cita-cita. Yang lain? Untuk mendapat ilmu. Temannya enggak dapat? Dapat. Ya, untuk apalagi selain teman? Ada enggak pengalaman kalian selama sekolah di sini? Guru yang baik. Ada, bertemu dengan guru. Apalagi? Iya, belajar meningkatkan kedisiplinan. Biasanya di dalam kelas ada piket kelas. Untuk apa itu? Kedisiplinan. Kedisiplinan dalam kebersihan ya. Apalagi kita setiap pulang sekolah itu ada sholat bersama. Iya, untuk meningkatkan ketakwaan. Apalagi? Iya, ada kita sebelum itu, sebelum masuk kelas ada senam untuk kebugaran jasmani. Ada juga kegiatan kita tentang literasi. Ada yang belum bisa membaca? Bisa semua. Bisa semua, alhamdulillah ya. Sebelum kita lanjutkan, ada kesepakatan belajar kita. Apa yang biasa setiap hari Ibu masuk itu ada kesepakatan belajar. Apa saja kesepakatan belajar kita? Jangan tidur di dalam kelas. Jangan ribut. Apalagi? Kalau keluar kamar mandi. Izin kalau mau keluar kamar mandi. Apa lagi, Rama? Tidak tidur di dalam kelas. Tiga. Bila, apalagi Bila? Yang pastinya kita saling menghargai ya. Jangan saling mengganggu. Jangan ribut. Berarti jika kalian ribut, berarti kalian tidak menghargai guru. Ya? Masih ingat pelajaran kemarin? Masih ya, kemarin kita sudah bahas tentang berpikir komputasional. Sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu berpikir komputasional itu. Sebelum kita lanjutkan ke materinya, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita itu cuma ada dua, anak ya. Memahami konsep dasar berpikir komputasional yang meliputi dekomposisi. Ada dua. Yang pertama, memahami konsep yang pertama yaitu memahami konsep dasar berpikir komputasional. Yang kedua, yang meliputi dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Sedangkan yang kedua itu ada mengaplikasikannya ya. Yang kedua itu mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari, memecahkan sebuah masalah. Sudah? Paham? Kalau paham, kita lanjutkan. Selanjutnya, Ibu mau minta salah satu dari kalian untuk maju ke depan. Bisa? Coba yang perempuan. Tika, Joyika maksud Ibu. Ayo coba maju. Maju ke depan sini Joyika.
Pernah masak mie? Pernah. Coba Jaika, jelaskan ke teman-temanmu jika kamu masak mie itu apa saja anunya, tahapan-tahapannya. Langkah-langkahnya, pertama-tama kita masukkan air terlebih dahulu. Setelah air matang, lalu kita masukkan mie. Setelah itu kita siapkan bumbu dan mie kita masukkan ke dalam piring. Setelah mie matang, kita angkat terus kita tiriskan lalu masukkan ke dalam piring. Setelah itu diaduk-aduk agar bumbu merata dan mie siap dimakan. Oh ya, sudah. Terima kasih ya. Dah. Berarti setiap hari secara tidak langsung kita sudah melakukan berpikir komputasional itu. Tadi yang dilakukan sama Fitri itu merupakan dekomposisi ya. Langkah-langkah suatu masalah. Untuk lebih jelasnya silakan coba perhatikan ini. Ya, ini ya, berpikir komputasional di dalam pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nah, itu pengertian bisa dibaca? Bisa. Nah, pengertian dari berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan pendekatan ilmu komputer. Ya, ilmu komputer itu ada dua, bisa menggunakan plug dan unplug. Yang berikutnya meliputi proses analisis, pemodelan, dan perancangan solusi yang efektif. Dan yang berikutnya coba diperhatikan video itu. Silakan untuk lebih jelasnya, silakan diperhatikan. Silakan diperhatikan itu. Hai teman kece, coba dengar apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional. Adakah yang bermakna jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi, mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Coba buat kamu yang sudah mendengar dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis kode atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka kode yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari sekolah tinggi, cara tugasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir loh. Berarti tadi itu contohnya juga sering kalian lakukan untuk memasak mie tadi itu ya? Ya. Berarti secara tidak langsung atau mungkin secara tidak sadar kalian itu sudah menerapkan berpikir komputasional itu. Selanjutnya. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Banyak masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya tentang keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri yang berantakan. Di sini kamu perlu percakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang
Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Videonya cukup sampai di situ. Ada yang bertanya? Ya, sudah dipahami tadi? Sudah ya, apa itu berpikir komputasional? Jika sudah paham, kita Ibu bagikan kelompoknya ya. Ibu bagikan menjadi 5 kelompok untuk mengerjakan lembar kerjanya. Ibu bagikan menurut absennya ya. 1 sampai 5. Silakan. Ada Agus, Ahmad, Fikra, Ahmad Saputra, Akbar dengan Ibu tambah lagi Al-Mutadibillah ya. Yang berikutnya silakan langsung berpindah anak. Ini jadikan sudah kelompok 1 ini ya. Ini jadikan kelompok 1. Yang nomor 2 silakan ada Anggi, Arpan, Clara, Damian, Dewi, dan Dimas. Ini dijadikan kelompok 2. Yang ketiga Agus, M. Alif, Farhan, Isra, Nila. Sampai Nila ya. Mana kelompok 3? Langsung berdiri anak. Tahir, Ria, Sahira, Septiani, Pikas, dan Wata. Dari sudah kelompoknya itu. Ini 1, 2, 3. Ada Ria, Sahira, Septiani, Pikas, sama Wata, kelompok 5. Oh ya. Ini kelompok 4. Ibu bagi LKPD-nya, silakan ditulis di buku latihannya masing-masing. Ya. Silakan ditulis di buku latihannya masing-masing. Jawabannya ditulis di buku latihannya masing-masing, nanti satu saja yang kumpulkan. Di situ ada tujuannya ya, tujuan pembelajarannya melalui kegiatan ini. Kalian diharapkan dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan melanjutkan pola dari berbagai objek atau susunan. Ada 3 soal di situ ya. Pola visual sederhana, pengenalan pola. Pola visual sederhana, ada pola pada urutan angka, dan yang ketiga ada menciptakan pola sendiri. Silakan kalian buat soalnya sendiri, jawabannya. Ditulis namanya saja, kalau memang tidak bisa digambar. Pada pola visual sederhana, kalian bisa menulis. Itu ada perintahnya ya. Perhatikan setiap baris pola di bawah ini. Gambarlah atau tulislah objek yang tepat untuk melakukan pola tersebut, melanjutkan pola tersebut. Ada 4 soal untuk pola visual sederhana. Silakan menulis semua anak. Lihat di latihannya. Ya. Untuk soal nomor 2 itu pola visual sederhana bagian 2-nya itu ada, bisa dilihat perbedaan gambarnya ya. Gambar lingkaran terang dengan gambar lingkaran gelap. Bisa dilihat? Bisa. Silakan mencatat semua. Udah? Ya. Silakan dijawab semua. Ada yang ditanyakan dari soal itu? Sudah? Ibu minta untuk perwakilan kelompoknya untuk maju untuk mempresentasikannya. Silakan dari kelompok 5.
Silakan maju dari kelompok 5 untuk menjawab soal nomor 1 bagian 1. Apa jawabannya Bila? Ayo silakan wakilkan. Di sini maju. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban nomor 1, apel, pisang, apel, pisang, apel, pisang, apel. Ya. Betul jawabannya? Berarti sudah paham semua ya? Paham. Silakan duduk. Silakan untuk nomor berikutnya, nomor 2 untuk kelompok 2. Nomor 2 untuk kelompok 2. Tadi kan visual sederhananya sudah Bila, sekarang nomor 2 untuk kelompok 2. Nomor 2. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu, lihat. Ini itu soal nomor 2-nya itu ada lingkaran terang 2, lingkaran terang, lingkaran terang, lingkaran gelap, lingkaran terang, lingkaran terang. Lingkaran gelap sama lingkaran terang. Apa selanjutnya setelah lingkaran gelap? Terang. Berapa kali? 1. Betul apa salah? Salah. Ya, ada yang bisa memperbaiki? Ayo. Yang lain, yang lain. Lain Bila, bisa? Itu ada polanya lingkaran terang 2 kali, lingkaran gelap sekali, lingkaran Lingkaran terang 2, lingkaran gelap 1, lingkaran terang 1. masih enggak bisa. Coba Bila. Bila, coba maju. Silakan diperbaiki. Belum Dewi, belum. Coba, bagaimana berarti diperbaikinya? Terang gelap, terang gelap. Ya, sudah pas ya. Berarti polanya itu terang, terang, gelap, terang, terang, gelap, terang, terang, gelap. Ya, seharusnya ini setelah gelap itu terang, terang lagi ya. Paham? Ya, silakan duduk. Kita lanjutkan saja ke soal berikutnya. Ada itu pola pada urutan angka. Ada yang bisa untuk soal nomor 1. Pola pada urutan angka. Coba maju Dela. Kelompok berapa Dela? Kelompok 5 ya. Langsung. Iya. Jawabannya Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jawaban di nomor 1 itu 10. Karena di Kenapa ini? Ini ada jawabannya 2, 4. 6, 8, 10. Ya. Untuk jawaban nomor 2 itu 1, 3, 5, 7, 9. pas apa tidak jawabannya itu? Itu menggunakan bilangan apa? Angka. Bilangan untuk 1 itu bilangan genap ya. Itu makanya ada 2, 4, 6 itu ya. Untuk nomor 2 itu bilangan ganjil. Ada 1, 3, 5, 7, 9. Setelah 9 apa lagi bilangan ganjil? 11 ya. Berarti sudah paham? Sudah ya? Cukup Dela? Waalaikumsalam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berarti sekarang sudah paham tentang berpikir komputasionalnya, terutama di itu ada pengenalan pola, berarti sudah paham. Selanjutnya
Kalau sudah paham, ada yang bertanya dengan itu? Tidak ada ya, berarti sudah paham semua. Kalau begitu silakan dikumpulkan LKPD-nya. Sudah ditulis nama kelompoknya? Jangan lupa nama kelompoknya ya. Sudah. Ya, mungkin sudah tadi ya. Kita sekarang karena waktunya sudah. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seru. Asik. Apalagi? Menyenangkan. Seru. Tidak membosankan. Apalagi? Kita beri tepuk wow untuk kita sendiri ya. Karena sudah. Ada yang bisa? Nggak usah sering tunjuk. Ibu mau yang suka relawan. Coba Dera. Tepuk wow. Dan berdiri di situ sudah. Terima kasih. Karena sudah paham, jadi Ibu berikan evaluasi mandiri. Silakan tugasnya dikerjakan di ini untuk tugasnya sekarang silakan dikumpulkan. Jangan lupa tulis namanya. Silakan ditulis namanya. Ibu tunggu, Ibu kasih waktu untuk dikerjakan sekarang ya. Enak. Bisa dioper sampai belakang sana? Kita tolong dioperan. Udah? Masih ada? Oke, masih ada yang belum? Silakan. Jangan lupa tulis namanya. Tulis namanya. Tulis namanya. Silakan ditulis namanya. Ibu kasih waktu untuk menyelesaikan sampai mana pemahaman kalian tentang berpikir komputasional ini. Soalnya tentang pola pada gerakan robot sederhana ya. Jika kalian membuat sebuah robot, bagaimana caranya agar kalian bisa membuat robot itu bergerak dengan soal yang sudah ada. Silakan ditulis, Ibu kasih waktu. Silakan dikumpulkan. Terima kasih. Udah ya. Sudah semua? Sudah. Kalau sudah, kita berarti untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang literasi digital ya. Ya. Untuk yang terakhir, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya apa? Tepuk wow lagi? Ya, tepuk wow sudah. Untuk sekali lagi kita tepuk wow. Bisa yang pimpin, Dera. Minta tolong dipimpin. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Ya, karena pelajarannya sudah habis, kita Ibu cukupkan sampai di sini. Silakan berdoa dulu, kita pulang. Teman-teman, sebelum kita pulang pada doa, doa dimulai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Silakan pulang.